Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu arsitektur dari CNN, yaitu ResNet. Residual Network atau ResNet adalah jaringan saraf tiruan dari jenis yang dibangun berdasarkan konstruksi yang diketahui dari sel piramidal di korteks cerebral. Residual network bekerja dengan memanfaatkan koneksi lompatan atau pintasan untuk melompati beberapa lapisan. Model-model khas ResNet diimplementasikan dengan lompatan 2 atau 3 lapis yang mengandung non-linear dan normalisasi batch diantaranya. Matriks bobot tambahan dapat digunakan untuk mempelajari bobot lompatan. Model-model ini dikenal sebagai Highway Nets. Model dengan beberapa lompatan paralel disebut sebagai dense net dalam konteks jaringan saraf residual. Jaringan non-residual dapat digambarkan sebagai jaringan biasa. Berikut adalah bentuk dasar dari model arsitektur ResNet. Dapat kita lihat seperti pada gambar. Ada beberapa jenis dari arsitektur ResNet. Yang membedakan adalah jumlah layer pada tiap bloknya. Terdapat jenis 18 layer, 34 layer, 50 layer, 101 layer, dan 152 layer. Dapat kita lihat seperti pada gambar berikut. Selanjutnya kita akan mencoba mengimplementasikan ResNet pada program Python. Tahap pertama adalah mengimport library. Berikut adalah library yang kami gunakan. Untuk memudahkan ke depannya, saya menginisialisasi beberapa variabel sebagai berikut. Karena dataset yang kami gunakan berupa gambar, maka kami akan mengubahnya dulu ke dalam bentuk array. Di sini kami menggunakan dataset Dauntomat. Berikut adalah cara mengambilnya. Selanjutnya membagi data menjadi data training dan data testing. Untuk modelnya di sini kami menggunakan library dari Keras, yaitu ResNet 152. Berikut adalah hasil model yang telah kami buat. Selanjutnya melakukan fitting model. Di sini saya menggunakan 50 epoch. Selanjutnya adalah melakukan plot akurasi. Berikut adalah hasil dari plot akurasi. Dari pengujian yang telah kami lakukan, kami mendapatkan akurasi sekitar 81,9. Inception sendiri merupakan nama lain dari Google Net yang dikembangkan oleh Google. Nah, Google Net itu memenangkan juara kompetisi ILVC pada tahun 2014. Nah, versi Google Net ini atau versi dari arsitektur Inception ada banyak. Ada V1, V2, V3, V4, dan lain sebagainya. Di dalam Inception Net, 1x1 convolution dipakai sebagai modul untuk mereduksi dimensi yang dipakai untuk komputasinya. Dengan mereduksi bottleneck komputasinya, maka kedalaman dan lebar bisa ditambah atau dinaikkan. Berikut adalah contoh konvolusi berdimensi 1x1-nya. Selanjutnya adalah inception module. Pada saat data gambar itu masuk, nah nanti size yang berbeda-beda pada setiap konvolusi akan dicobakan. Misalnya, yang pertama itu konvolusi 1x1, 3x3, 5x5, dan juga max poolingnya terakhir. Nah, untuk poolingnya itu sendiri, kalau misalnya network lain itu pakai fully connected, maka di Inception kita memakai global average pooling. Pada arsitektur Inception Net, global average poolingnya digunakan pada network yang berbeda dengan jarak yaitu 1x1 dan 7x7. Terus untuk arsitektur secara keseluruhannya sebagai berikut. Nah, dia itu punya 22 layer, sudah termasuk ke dalam layer Inception. Nah, nanti di layer Inception juga isinya ada dalam-dalamannya dan lain sebagainya. Untuk implementasi arsitektur Inception pada dataset Tomato Leaf sebagai berikut. Yang pertama kita import package terlebih dahulu. Ini saya import NumPy, Pickle, CV2, Keras, terus ada modelnya, Inception, ada package untuk layering seperti convolution, max pooling, global average pooling, dense, dan lain sebagainya. Juga optimizer seperti Adam, dan sisanya pre-processing kayak image data generator,
image to array, train test split, label binarizer, multi-label binarizer, dan yang terakhir itu proses untuk lainnya seperti list dir atau untuk direktorinya, juga drive dari Google Colab, dan untuk plotting kita pakai matplotlib. Karena dataset tomatolifnya ada di Google Drive saya, jadi saya mau terlebih dahulu. Nah, di sini dataset tomatolifnya itu ada di folder Deep Learn Classroom. Setelah kita mounting folder Deep Learn Classroom yang berisikan dataset tomatolif, kita tetapkan variabel-variabel baru seperti epoch-nya berapa. Di sini saya pakai epoch-nya 50, terus learning rate-nya berapa, batch size-nya berapa. Di sini saya pakai batch size 32. Terus 299 kali 299 itu untuk image size-nya untuk inputan arsitekturnya. Nah, ini directory root-nya itu directory dataset-nya. Nah, nanti ini width, height, dan depth-nya itu untuk pemodelan pada model arsitekturnya. Nah, selanjutnya di sini kita definisikan sebuah fungsi, yaitu fungsi convert image to array, yang gunanya itu mengconvert sebuah image dan memasukkannya ke dalam sebuah array. Nah, tadi kan di datasetnya itu, di dalam foldernya itu berbentuk gambar-gambar semua. Nah, di sini diubah ke dalam bentuk array. Nah, setelah fungsi tadi didefinisikan, sekarang kita buat variabel baru, yaitu image list dan label list, yaitu X dan Y-nya dari datasetnya. Untuk setiap gambar pada dataset tadi, kita masukkan ke dalam image list. Dan untuk target dataset tadi, kita masukkan ke dalam label list. Selanjutnya kita masuk ke dalam preprocessing yang lainnya, yaitu label binarizer. Nah, label di sini nanti dataset kita akan diberi label ulang sebagai 0 dan 1, yang menandakan bahwa itu positif atau negatif. Selanjutnya kita normalisasikan dataset tadi yang berbentuk array yang berkisar range-nya dari 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1. Lalu membagi dataset tersebut menjadi dataset training dan dataset testing. Lalu kita definisikan variabel baru, yaitu variabel awk yang berisikan processing image data generator. Setelah itu kita akan mendefinisikan sebuah model baru, yaitu model yang akan kita gunakan pada dataset ini. Nah, base modelnya saya pakai model dari Crash Applications, yaitu Inception. Terus kita tambahkan sedikit, yaitu ada batch normalization, global average pooling, juga dense dengan ukuran unit 1024. Dan terakhir ada dense dengan kelas sebanyak kelas kita. Di sini adalah 10. Terus kalau sudah pembuatan modelnya, kita bisa cek model kita sendiri dengan cara mengetikkan model.summary. Ini adalah hasil-hasil dari layer pada Inception.net. Terus kalau sudah, kita akan mengcompile model yang kita buat tadi dengan optimizer Adam yang kita import. Setelah pemodelan selesai dan compiled modelnya selesai, kita akan splitting terlebih dahulu modelnya. Pakai apa? Pakai dataset tomatolif tadi. Dengan epoch-nya itu 50, karena tadi di atas saya sudah set sebagai 50. Di sini dilihat, semakin banyak epoch-nya maka akan semakin bagus juga akurasi dari model tersebut. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetes model tersebut. Saya akan print berapa skornya. Nah, skor yang didapatkan yaitu 60,25. Karena itu masih kecil, maka saya memutuskan untuk menambah learning pada model tersebut. Dari model tadi akan diprediksi suatu daun pohon yang saya ambil dari internet. Terus ini adalah kode untuk memprediksinya atau untuk mengeprint kelas apa yang termasuk pada gambar tersebut. Nah, di sini kan gambarnya itu belum diketahui. Tapi pas kita running, dia ternyata memiliki penyakit leaf curl virus. Selanjutnya saya akan menjelaskan arsitektur exception. Definisi exception. Exceptions adalah adaptasi dari inception, di mana modul inception telah diganti dengan konvolusi yang dapat dipisahkan secara mendalam, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan Dupuis separable convolutions. Arsitektur ini juga memiliki jumlah parameter yang sama dengan inception V1, yaitu sekitar 23 juta. Exception sebenarnya adalah singkatan dari extreme inception. Pemetaan korelasi lintas channel dan korelasi spasial dalam fitur peta convolutional neural network dapat sepenuhnya dipisahkan. Hipotesis ini adalah versi yang lebih kuat daripada hipotesis inception. Pertama, korelasi lintas channel atau lintas fitur peta ditangkap oleh konvolusi 1x1. Akibatnya korelasi spasial dalam setiap channel ditangkap melalui konvolusi reguler 3x3 atau 5x5. Maksud dari ekstrim di sini adalah melakukan 1x1 untuk setiap channel, lalu melakukan 3x3 untuk setiap output.
Ini identik dengan mengganti model inception dengan konvolusi yang dapat dipisahkan secara mendalam. Seperti pada gambar di atas, separable conv adalah depth-wise konvolusi terpisah yang dimodifikasi. Kita dapat melihat bahwa separable convs diperlakukan sebagai modul inception dan ditempatkan di seluruh arsitektur deep learning. Selanjutnya, implementasi pada dataset Tomates. Langkah pertama adalah mengimport package-package yang dibutuhkan. Package utama adalah beberapa package keras yang memproses gambar dari dataset dan juga package keras application untuk mengimpor model exception. Ukuran input default untuk model ini adalah 299 x 299. Keras application adalah model-model deep learning yang disediakan bersama dengan weights pre-trainingnya. Model-model ini dapat digunakan untuk prediksi, ekstraksi fitur, dan fine-tuning atau penyetelan. Selanjutnya, menginisialisasi variabel-variabel yang dibutuhkan untuk memuat data, melatih model, dan menguji model. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, input awal untuk model arsitektur exception adalah 299 x 299. Maka saya mengisi variabel width dan height dengan 299. Untuk jumlah epoch sendiri, saya atur setinggi mungkin yaitu 50 untuk meminimumkan nilai loss validasi agar tidak terjadi overfitting. Namun ini tidak bisa menjamin. Sebenarnya tidak ada jumlah epoch yang signifikan. Yang penting adalah loss validasi dan loss training. Selama nilai tersebut terus menurun, training harus dilanjutkan. Misalnya, jika loss validasi mulai meningkat yang mungkin menjadi indikasi overfitting, maka kita harus menetapkan jumlah epoch yang sangat tinggi setinggi mungkin dan mengakhiri training berdasarkan tingkat error. Selanjutnya adalah membuat fungsi mengkonvert gambar menjadi array. Karena data yang kita butuhkan untuk diolah harus berbentuk array, maka kita butuh fungsi untuk mengkonversi gambar menjadi array. Dalam memuat gambar, di sini saya membatasi gambar di setiap kelas yaitu 200. Jika terdapat 10 kelas penyakit tomat, maka data gambar total sebanyak 2000. Setiap gambar dari direktori saya simpan ke dalam list bernama image list, dan setiap nama folder kelasnya saya simpan dalam list bernama label list. Selanjutnya, untuk membuat kelas binary-nya, saya menggunakan fungsi label binaryizer dari package xcolor.preprocessing berdasarkan daftar kelas dari label list tadi. Setelah itu, memuat exception network. Saya akan menambahkan layer yang terhubung penuh ke output layer terakhir dari exception network sebelum kita meratakan output layer terakhir. Tapi, layer terakhir exception adalah berukuran 2048. Jika kita melakukan perataan, kita mendapatkan 18.432. Jadi kita harus menguranginya dengan global average pooling, kemudian melakukan training pada model dan simpan. Selanjutnya adalah melakukan training pada model. Keras.fitGenerator di Python adalah library deep learning yang dapat digunakan untuk melatih model machine learning untuk sebuah dataset yang sangat besar, lalu mencocokkan dengan memori. Fungsi fitGenerator mengembalikan nilai histori dari training akurasi, validasi akurasi, dan loss validasi di setiap epoch. Untuk sebagai referensi dalam memvisualisasikan data training dan validasi, maka nilai return dari pemanggilan fungsi fitGenerator saya simpan dalam variabel history. Outputnya adalah seperti ini, berupa catatan atau log perkembangan dari data training dan validasi dalam setiap epoch. Jika kita perhatikan pada epoch 1, validasi akurasi lebih besar dari training akurasi. Namun di epoch selanjutnya, training akurasi terus meningkat dan validasi akurasi terus menurun, walaupun kadang terjadi sebaliknya untuk beberapa epoch. Selanjutnya, saya memvisualisasikan data training dan validasi dengan plot 1 di mana X adalah jumlah epoch dan Y adalah akurasi, dan plot 2 di mana X adalah jumlah epoch dan Y adalah loss data, maka akan menghasilkan output seperti berikut. Jika dilihat pada grafik pertama,
nilai training akurasi semakin lebih besar daripada validasi akurasi. Namun, keduanya terus meningkat konvergen ke satu seiring bertambahnya epoch. Sedangkan pada grafik kedua, nilai training loss lebih kecil daripada nilai validasi loss. Namun, keduanya terus menurun seiring bertambahnya epoch. Artinya bahwa hal ini terjadi sedikit overfitting pada data. Namun, hal ini normal saja selama nilai validasi loss tidak berbeda jauh lebih besar dari training loss, yang berarti terjadi overfitting yang sangat besar. Tahap akhir adalah menguji data. Menguji data dapat dilakukan dengan library keras.evaluate yang mengembalikan sebuah data array yang saya simpan dalam variable scores. Untuk mengambil nilai akurasinya, ada pada array scores indeks ke-1. Dilihat dari gambar, tes akurasi dari hasil pengujian sangat tinggi, yaitu 99,25.